Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamad. Kali ini kita melanjutkan ceritanya kembali ya. Hati Suhita yang saat ini sedang viral dan tayang di bioskop kesayangan Anda. Sudah dimulai sejak 25 Mei 2023. Dan saat ini lebih dari 250.000 orang sudah menonton di bioskop kesayangan di hari ke-7. Kita lanjutkan episode ke-6 oleh Mbak Hilma Anis, Starvision Plus. Aku bertemu Aruna saat dia sedang selfie di dekat serambi Masjid Jami Tegal Sari. Tak jauh dari batu tangga peninggalan kerajaan Majapahit terpasang. Kupikir dia hendak menghampiriku, tapi ternyata dia melanjutkan selfie-nya di bangunan kuno beratap limasan sebelah timur masjid. Kang Dharma, ya ampun, apa kabar Kang? Sudah nikah? Rumah Kang Dharma deket sini ya? Dia memekik memanggil namaku. Beberapa orang menoleh ke arah kami, lalu dia menutup mulutnya saat menyadari suaranya terlalu lantang. Aruna tidak berubah sejak zaman mondok. Dia sumringah, molek, pemberani, khas putra putri saudagar. Iya dekat, belum nikah aku Run. Dia terkekeh. Aku bertanya dengan siapa Aruna datang. Apakah bersama rombongan ziarah? Dia menggeleng. Aku ngantar Alina Kang, masih di dalam dia. Sudah 2 jam lebih gak selesai-selesai. Nangis-nangis dia. Buh, kenapa? Dia juga belum cerita kenapa gitu, sedih. Kang Dharma ziarah juga ya? Aku terhenyak, kaget, bingung. Lalu kuingat pertemuan kami di dalam Nyai Hanam beberapa waktu lama ini, saat kuantar anak yatim. Waktu itu matanya memang merah, kelopaknya basah, bulu-bulu matanya berair. Kesedihannya begitu nyata di wajahnya. Ada apa dengannya? Ada apa dengan kehidupan baru Alina Suhita? Gak kesasar tadi Run, aku mengalihkan pembicaraan. Tidak dong, kan ada GPS. Dia tertawa lebar sambil melihat hasil selfie-nya. Sejujurnya, aku tak menyangka Suhita bisa sampai makam ini. Barangkali saja ini berhubungan dengan buku yang pernah kuberi, tapi bisa saja ini hanya sebuah kebetulan. Dulu zaman dia mondok, aku memang sering meminjamkannya buku, sebab kulihat dia memiliki gairah yang besar pada pengetahuan. Dia menghafal Al-Quran dengan sangat lancar. Dia mempelajari kitab kuning secara serius. Ia menghabiskan waktunya untuk hafalan dan membaca buku-buku tafsir. Tapi diam-diam kulihat wajahnya penuh beban. Jadi kupikir buku-buku bisa menghiburnya. Kami jarang bicara, tapi dia selalu menerima niat baikku memberinya bacaan. Kami tidak akrab. Dia bahkan tidak pernah bertanya di mana asalku. Sudah berapa lama aku menjadi ketua pondok, dan diniyah kelas berapa saja yang kuampu. Dia memang berbeda dengan santri putri manapun. Ia pandai menjaga jarak. Alina Suhita dikenal semua orang sebagai calon menantu Kiai Hanan, dan dia sangat baik menjalankan peran itu, sampai semua orang mengatakan betapa beruntungnya Kiai Hanan akan punya menantu yang cantik dan gilang gemilang. Sebab semua orang tahu Gus Biruni masih sangat jauh dari alim dan khadiknya abahnya. Gus Biru dikenal sebagai seorang aktivis dan belum tertarik meneruskan pesantren. Aku kenal Kiai Hanam karena beliau adalah sahabat Kiai kami, Kiai Ali. Aku sering diminta menemui Kiai Hanam untuk menyampaikan atau menyerahkan sesuatu. Kabar yang kudengar, Kiai Hanan pernah menyuruh putra tunggalnya itu mencari ilmu di Timur Tengah, tapi putranya menolak. Ia lebih senang dan nyaman dengan kehidupan pergerakan. Mungkin sebab tirakat Kiai Hanan, ia menemukan calon menantu yang persis seperti doanya. Perempuan yang santun, pintar, matang ilmunya. Dialah Alina Suhita. Apalagi Suhita adalah putri kiai besar. Ibunya yang asli Solo langsung bisa membaur di pesantren kakeknya. Ibunya seorang bunyai sekaligus pendiri semua lembaga pendidikan formal di lingkungan pesantren kakeknya. Minat Suhita pada wayang dan dunia Jawa ia warisi dari kakeknya yang tinggal di Solo. Dia sangat menikmati itu sebagai sebuah selingan, lalu jadi pedoman. Ia memang mewakili
penggunaan dan kelembutan karakter perempuan Jawa. Jadi menurutku buku-buku tentang dunia Jawa sangat penting untuknya. Tapi dia selalu berhati-hati. Setiap aku memanggilnya, kewaspadaannya padaku membuatku semakin menghormatinya dan tentu saja mengaguminya. Maka hadirnya dia di makam ini mau tidak mau membuatku terseret pada sebuah ingatan. Aku pernah memberinya sebuah buku dengan berjudul Babad Cariyos Lelampahipun Raden Ngabehi Rangga Warsita di suatu malam saat bulan sabit perahu. Dari kakeknya, ia sudah pernah mendengar kehebatan sosok dan karya pujangga Jawa ini. Tapi dia baru paham bahwa Rangga Warsita dulunya seorang santri justru dari buku yang kuberi. Ia takjub pada cerita Bagus Burhan, nama kecil Rangga Warsita ketika mondok dulu. Saat aku mengajarinya kitab kuning dan teman-temannya di ruangan itu serius memaknai, kulihat bukuku di balik kitabnya. Aku begitu menikmati gairahnya dalam mempelajari sejarah. Ia menekuni lembar demi lembar Bagus Burhan, seperti mempelajari kisah moyangnya sendiri. Kelak di kemudian hari, kesabaran Ki Ageng Hasan Besari dalam mendidik Bagus Burhan yang nyeleneh itu menjadikan Bagus Burhan tumbuh menjadi sosok bernama Rangga Warsita yang dikenal seluruh dunia sebagai pujangga Jawa yang masyhur. Waktu itu di luar hujan deras dan aku belum bisa pulang ke Pondok Putra. Suhita yang sedang mengembalikan absen di kantor Madin sengaja duduk di kursi depanku. Dia mengucapkan kalimat terima kasih karena buku yang kuberi begitu berarti baginya. Kulihat matanya berbinar-binar dan itu membuat kecantikannya semakin memancar. Seperti biasa, dia memang tidak banyak berbicara, tapi di sebuah lembar kertas ulangan pelajaranku, dia menyatakan kekagumannya pada ketabahan dan karomah sang kiai dalam menghadapi Bagus Burhan dan santri-santri lainnya. Ia mendamba sebuah pesantren seperti Gebanang Tinatar di masa lalu, yang mampu mengislamkan seluruh masyarakat sekitar Gunung Lawu dan mengajar dengan seluruh kelembutan dan kebijaksanaan. Bulan-bulan setelahnya aku meminjaminya buku terjemahan Serat Hidayat Jati dan Serat Adirimala karya Rangga Warsita dan banyak buku-buku terkait tasawuf Islam dan Jawa. Saat mengembalikan buku, dia bertanya padaku, di mana letak makam gurunya Rangga Warsita, di mana letak pesantren Gebang Tinatar, dan di mana letak makam Ki Ageng Hasan Besari. Aku menjelaskan kalau makam itu berada tak jauh dari rumahku. Secara naluriah, aku ingin mengajaknya ke sana, tapi aku tahu itu mustahil. Jadi yang kukatakan adalah, kelak Gus Biru akan mengantarmu ke sana. Setelahnya, kalian berdua akan menikmati sate Ponorogo yang lezat dan tak tertandingi. Aku masih ingat senyumnya saat kalimat itu kulontarkan. Maka saat sore ini aku bertemu Aruna di luar makam dan bilang Suhita sedang terisak di depan pusara sampai berjam-jam, sementara Gus Biru tidak di sampingnya. Aku tahu ini adalah firasat yang tidak baik. Aku sudah ingin menyusulnya ke makam, tapi Aruna menahanku. Dia ingin aku bercerita tentang makam ini. Dia heran dengan banyaknya orang yang berziarah. Ku bilang padanya sore ini tidak terlalu ramai. Kalau dia datang malam Jumat, maka tidak bisa leluasa berdoa karena ada ribuan manusia di sana. Aku menjelaskan kepada Aruna bahwa Ki Ageng Hasan Besari adalah panduan sejati Islam dan nasionalisme. Nasabnya dari pihak ibu terhubung sampai Kanjeng Nabi, sedang nasabnya dari pihak ayah sampai pada Raden Wijaya, penguasa Majapahit. Aku sudah ingin menemui Suhita di dalam dan merasai dukanya, tapi Aruna bertanya siapa saja murid Ki Ageng Besari. Lalu kusebutkan bahwa ribuan murid beliau tersebar jadi cikal bakal pesantren di seluruh negeri. Aruna melongo saat kujelaskan bahwa Ki Ageng Hasan Besari adalah guru dari Pakubuwono II, penguasa Kasunan Kartasura. Beliau juga guru dari Hos Cokro Aminoto, tokoh pergerakan nasional. Beliau juga guru Ki Rangga Warsita sang pujangga Jawa.
Lalu seperti yang kuduga, Aruna ingat bahwa Suhita sangat mengagumi sosok itu. Bahkan Aruna bilang tadi secara khusus Suhita memintanya berhenti sebentar di depan plang Madrasah Aliyah Ronggowasito, lalu mengamati nama itu lekat-lekat. Aruna juga ingat bahwa Suhita selalu mendekap buku pemberianku yang menjelaskan tentang perjalanan Ronggowasito menuntut ilmu di sini. Kalimat Aruna yang terakhir ini membuat kekhawatiranku pada Suhita tak bisa kubendung lagi. Sudah ya Run, aku mau ziarah dulu. Sebentar Kang, kenapa Kang Dharma belum menikah? Kan gampang toh, tinggal minta lamar ke Abah Yai. Dia tergagah. Belum ada yang cocok Run. Run, Badrun. Aku ngeloyor pergi, masuk ke makam. Run, kalau saja kamu tahu, sebelum kupastikan kalau sahabatmu itu bahagia di kerajaannya yang baru, aku tidak mungkin bisa membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Cie-cie, Kang Dharma masih menanti. Sudah lama di sini, Kang? Belum, jawabku lirih. Tidak mungkin kuungkapkan pada Suhita jika aku memperhatikannya sejak tadi. Sudah lama sekali. Aku di belakangnya melihat tubuhnya melengkung merapal doa. Aku hancur melihatnya terisak-isak. Tapi dia di depanku menampilkan sebuah ketegaran. Alina Suhita, sejak awal aku mengenalnya memang seperti kembang teratai. Dia mekar, tumbuh luruh di atas permukaan air, tapi tidak tenggelam. Ia tegak seperti teratai, meskipun kadang air itu berlumpur dan kotor. Ia tenang dalam keindahan, berdiri di atas daunnya yang besar seperti talam, mengampung di air. Ia tampil dalam keanggunan, tumbuh menawan. Pesonanya tetap terjaga. Ia bukan kembang yang biasa dipetik, ia adalah ketenangan yang berjarak. Ia menawan semua orang yang memandang, tapi ia akan pandai menciptakan batas. Dialah Alina Suhita, yang sore ini tampak tak berdaya, seperti teratai yang diserang jarum-jarum tajam hujan selama berjam-jam. Matanya tahu aku memikirkannya, tapi dia tidak pernah membiarkan kekhawatiran menyusup di antara kami. Ia seperti ratu, melindungi kerajaannya, melindungi kehormatannya. Ia memang dia Suhita. Dia tertunduk, memikirkan sesuatu yang dalam. Ia menghindari tatapan mataku. Bahkan untuk menengadah ke arahku pun ia tak mau. Ya, aku tahu dia menyimpan sesuatu. Dan itu bukan sesuatu yang manis. Ia takut aku bisa menemukan lukanya saat ku selami samudera matanya. Rumahku dekat sini, Lin. Monggo mampir atau kita makan dulu di dekat Anugrah di area parkiran. Aku tak mungkin bertanya tentang air matanya, walau aku sangat ingin. Dia menunduk. Boten, Aruna terburu-buru Kang. Kami harus lekas sampai rumah. Padahal aku tadi sudah tanya Aruna dan dia mau. Dia sudah urus semuanya. Kau butuh makan, Suhita. Jangan biarkan tubuhmu tersiksa. Aku tak bisa mengatakan itu. Dia memalingkan muka, menarik nafas panjang, dan aku tahu dia sedang menahan perasaannya agar tak tumpah begitu saja di hadapanku. Suhita, apa yang membuatmu berlinang? Bukanlah kau mengenggam inti dunia, kemasyhuran, kehormatan, cinta kasih, kemuliaan. Suhita, aku tak sanggup melihat pipimu basah. Apa yang tumbuh dalam dirian itu, siksa batin seperti apa yang kau rapal di malam-malammu. Kau ladang tak tergarap, kau tanah tak tergembur, kau kebun beranak ilalang. Suhita, kau bumi yang disia-siakan matahari. Aku duluan ya. Inggih Kang Dharma. Ia mengangguk, bersandar di tembok yang lembab dan dingin. Dia butuh tempat bersandar, tapi aku tak bisa apa-apa. Dia menaruh kepalanya di pusara Kiai Ageng Hasan Besari, lalu menangis lagi. Aku tak jadi pulang. Mengamatinya,
dari dalam masjid. Kusandarkan punggungku di pilar kayu jati sambil menanyakan nomor Aruna pada teman-teman alumni. Aku tahu kelak akan membutuhkannya. Dari kejauhan aku melihatnya berjalan lunglai lalu menghambur ke pelukan Aruna. Sepertinya ia menceritakan sesuatu yang sangat penting. Dukanya bahkan membuat orang seperti Aruna menangis. Alina Suhita, aku sangat mengkhawatirkanmu, tapi kau adalah seorang ratu. Nah, begitulah cerita episode ke-6 Hati Suhita, novel karya Mbak Hilma Anis. Cerita dari seorang Kardharma, sudut pandang Kang Dharma dalam memandang kesedihan Alina Suhita yang sedang dirundung duka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komentar-komentar biar banyak ya. Oke, kita lanjutkan seri 7 episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.